Pemirsa, Anda kembali di News Pagi bersama saya Yasmina Tania. Pemirsa, saksi Dede mengaku diminta saksi Aep dan juga ayah Eki Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 silam. Akibat kesaksian Dede dan Aep, 8 orang masuk penjara karena dinilai terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Setelah disebut menghilang, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, muncul ke publik. Dalam wawancaranya di akun YouTube mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Dede mengungkap pernyataan mencengangkan. Dede mengaku diperintah rekannya Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk menjadi saksi tahun 2016 silam. Padahal Dede tak tahu apa-apa tentang peristiwa tersebut. Namun karena merasa takut dan terpaksa, Dede memberikan keterangan palsu. Sementara itu keluarga Dede menyebut Dede sebenarnya sudah lama ingin mengakui kebohongannya. Viral-viral ini itu juga nggak yang langsung Dedek begini ya, memang anaknya tertutup ya. Mulai menceritakan itu ya pas malam dia langsung ngomong, pas viral itu udah cerita akhirnya ya udah dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam, udah gitu ya udah akhirnya dia mungkin mikir akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak minta tolong gitu mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan ya sesuai yang Dede bilang itu, kita kendalanya karena nggak ada pendamping itu aja. Sebelumnya, usai mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan bebas lewat putusan pra-peradilan, saksi Aep lantas menghilang. Padahal pasca penangkapan Peggy beberapa waktu lalu, Aep sempat muncul dan kembali memaparkan kesaksiannya. Adapun ayah Eki Ibtu Rudiana baru satu kali muncul ke publik di awal kasus ini viral dengan mengunggah sebuah video. Ibtu Rudiana menjadi sorotan publik karena ia adalah orang pertama yang melaporkan kasus Vina. Tim Liputan iNews melaporkan. Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya menghilang muncul ke publik. Ia membeberkan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya katanya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya yang meninggal katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah saya kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aep. Iya. Ya.
Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aib siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aib. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Kasih tahu Rudiana, sama Aib. ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Eki. Aib. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak, dia Oh, polisi. Ini polisi gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya. Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aib kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu, dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aib dan Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengejaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengejaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aib dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aib ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aib ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah, Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Pemirsa, saksi kunci kasus Vina, Dede mengaku siap dengan segala risiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina. Bahkan Dede mengaku siap dihukum menggantikan para terpidana kasus Vina. Kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aib dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Iya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya pokoknya. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Bukan saya Pak. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjukkan Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai, selama ini pemberitaan dan tudingan terkait dengan keterlibatan Ibtu Rudiana terkait penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoaks. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan tersebut belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu.
Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana, bebaskan dia, seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Beliau sudah sedih kehilangan anaknya. Beliau sudah terpukul kehilangan putranya. Keluarganya bersedih setiap hari dengan perundungan, bulian, dan lain-lain netizen. Selama ini beliau diam. Apakah kita tega menghujat korban, menghujat orang yang sudah mati, menghakimi orang yang sudah mati? Keadilan bagi orang mati hanyalah ada di surga. Jadi masyarakat Indonesia, tolonglah jangan menghakimi korban. Ini sudah menjadi peradilan media sosial. Kenapa kita semua berubah pola pikirnya? Esensi yang pertama itu sudah tepat, cari pelaku itu. Kita dukung Polda, tapi esensinya berubah. Setelah ada beberapa terduga pelaku diamankan, sehingga sekarang terpidana harus dibebaskan. Silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Kita tidak larang itu, karena itu negara memberikan ruang kepada para terpidana untuk melakukan upaya hukum. Dan tolong diingat, mereka para terpidana telah mengajukan gerasi yang artinya mengakui perbuatannya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di Mabes Polri, prosedurnya adalah begitu kita mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah, baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Karena itu jangan pikir sudah dibuat laporan, bukan. Baru memberikan surat melaporkan dengan barang bukti. Tapi apakah sudah jadi tanda lapor? Tanda lapor itu nanti akan ditindaklanjutkan dengan lidik. Dibentuklah tim penyidik, lidik dulu, habis lidik baru penyidikan. Jadi take time lah sampai nanti misalnya sampai persidangan. Nah itu yang mau dijadiin barang bukti sebagai novum. Itu mesti sampai punya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 silam. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi penanganan kasus. Sementara ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan kepada para terpidana pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan kepada para terpidana. Kita kan berdasarkan pengakuan sementara dan tertulis sudah kami dapatkan. Ya kepentingan kami sekali lagi untuk mencari bukti baru ya. Peristiwa
pertama yang kami ingin buktikan adalah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak sih. Yang kedua, kalau ada, apakah melibatkan klien kami atau tidak. Kami tidak mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah, ya. Kami tidak pernah mengatakan itu. Kami adalah ingin menempatkan bahwa peristiwa itu menurut data atau keterangan dari klien kami dan bukti yang kami juga sudah dapat ketika datang kepada kami kan tidak semerta kami terima ya permohonan untuk menjadi kuasa hukum. Kami teliti cukup lama gitu kan, kami lihat ada hal-hal yang aneh, janggal. Ya saya pikir kita tidak perlu buka lagi, nanti biarlah polisi yang akan penyidik ya yang akan menyusuli. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai laporan terhadap kliennya salah alamat. Karena Ibtu Rudiana telah melalui pemeriksaan Propam dan Polda Jawa Barat. Karena klien kami sudah diperiksa di Propam, sudah dinyatakan, diputuskan tidak menyalahi prosedur karena klien kami tidak menangani perkara itu, hanya sebagai pelapor. Ya, dan itu pun yang tangannya adalah Kasat Serse di Polres Cirebon. Dan di Polres Cirebon pun hanya tanda lapor, kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Itu faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kewenangannya sekarang dari 3 hari, jadi dari tanggal 3 Agustus 2016 sampai saat ini kewenangannya di Polda Jabar. Namun terbukti tidak bersalah maupun melanggar etik. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam. Hingga para terpidana babak belur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan kepada Saka Tata dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK juga menemukan dugaan penganiayaan dan pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina pada 2016 silam. Menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial DO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Kejagung RI Uang pamerkan barang bukti kasus tambang timah ilegal Harvey Muiz. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.